Halo semuanya, kembali lagi di channel Lobang Pusar. Bersama aku Dio yang akan membawakan segmen Menali, yaitu menceritakan narasi mitologi. Bagi yang baru hadir di channel ini, nantinya kami akan membahas tentang horor, mitologi, dan konspirasi. Baik, pada episode kali ini aku akan stop sebentar membahas tentang mitologi Nordik. Sekarang kita beralih dulu ke mitologi sebelah. Mitologi yang paling terkenal di dunia. Yap, aku akan menceritakan kisah awal mula para dewa-dewi dalam mitologi Yunani. Kayak gimana Zeus, Poseidon, Hades terlahir. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja aku mulai ya. Mitologi Yunani adalah sekumpulan mitos dan legenda yang berasal dari Yunani kuno dan mengandung kisah-kisah tentang dewa, pahlawan, sifat alam, dan asal-usul serta makna dari praktek ritual dan kultus orang Yunani kuno. Mitologi Yunani merupakan mitologi yang paling terkenal di dunia. Asal mula mitologi Yunani terbagi menjadi 3 generasi. Generasi pertama yaitu The Primordials, generasi kedua yaitu The Titans, dan generasi ketiga yaitu The Olympians. Aku akan mulai dulu dari yang pertama, yaitu The Primordials. Menurut Hesiod dalam puisi Theogony, menyebutkan jika alam semesta pada awalnya tidak berisi apa-apa, atau hanya void, yaitu kekosongan. Sampai suatu masa, muncullah chaos, yaitu kekacauan, dan Gaia sebagai perwujudan dari Dewi Bumi. Tak ada penjelasan pasti kapan dan bagaimana chaos dan Gaia bisa hadir di alam semesta. Lalu muncul juga Tartarus, sebuah tempat berbentuk gua gelap di bawah bumi. Dalam mitologi Yunani, Tartarus diibaratkan sebagai neraka. Sebelumnya banyak yang keliru mengenai Tartarus dan Underworld, atau dunia bawah. Underworld merupakan dunia orang mati, sedangkan Tartarus merupakan tempat monster-monster ganas dan dewa di penjara. Lalu muncullah Nyx, yaitu malam, Erebus, yaitu kegelapan di angkasa, dan Eros, yang melambangkan sifat hawa nafsu. Berkat hadisnya dewa Eros, Gaia melahirkan Uranus, yaitu dewa langit, Orea, yaitu gunung-gunung, dan Pontos, yaitu dewa laut. Uranus kemudian menjadi suami dari Gaia. Dari hubungan mereka terlahirlah para Titan generasi pertama, yang terdiri dari 6 Titan pria dan 6 Titan wanita. Ketika Uranus sudah tak menginginkan anak lagi, secara tak terduga, Gaia melahirkan anak lagi, yaitu para Cyclops, raksasa bermata satu, dan para Hekatonker, yaitu raksasa bertangan 100. Uranus yang tak terima akhirnya mengusir para Cyclops dan Hekatonker yang memiliki wujud menyeramkan tersebut ke Tartarus. Mengetahui anak-anaknya diusir, Gaia yang marah lalu memerintah para Titan untuk memberontak melawan Uranus. Sayang, dari semua Titan tak ada yang berani untuk melawan ayahnya. Sampai suatu saat, Kronos, anak yang paling cerdik dan berambisi terhadap kekuasaan, mengajukan diri untuk melawan sang ayah Uranus. Kemudian kita memasuki generasi yang kedua, yaitu para Titans. Sebelumnya Gaia dan Uranus sudah melahirkan 12 anak. Titan generasi pertama, Titan itu terdiri dari 6 Titan laki-laki dan 6 Titan perempuan. Titan yang pertama yaitu Koius, Titan kecerdasan, lalu Krios, Titan rasi bintang, Iapetus, Titan kehidupan mortal, Mnemosyne, Titan ingatan, Okeanus, Titan laut, Themis, Titan hukum ilahi, Rhea, Titan kesuburan, Tethys, Titan air tawar, Phoebe, Titan bulan, Theia, Titan cahaya terang, Hyperion, Titan cahaya fajar, dan Kronos, Titan waktu. Dari generasi Titan yang pertama, lahirlah generasi Titan yang kedua. Yang paling terkenal dari Titan generasi kedua adalah Atlas, Titan ketahanan, Eos, Titan fajar, Prometheus dan Epimetheus, Titan pemikiran dan Titan renungan, Helios, Titan matahari, dan Leto, Titan keibuan. Melanjutkan cerita dari amarah Gaia terhadap Uranus yang telah membuang anaknya ke Tartarus. Pada suatu malam, Kronos yang menerima perintah dari sang ibu Gaia diam-diam mengendap ke kamar ayahnya yang sedang tertidur. Lalu Kronos memotong alat kelamin Uranus dengan sabit yang diberikan oleh Gaia. Dari darah Uranus itu terciptalah ras baru, yaitu ras Giants, raksasa, Nymphs, para peri, dan para Furies. Kemudian Kronos melempar alat kelamin Uranus yang terpotong ke laut, dan terlahirlah Aphrodite atau Dewi Kecantikan. Setelah itu, Uranus diusir dari bumi oleh Kronos. Akan tetapi,
Uranus memberikan peringatan kepada anak-anaknya, terutama Kronos, bahwa kelak tahtanya akan dilengsarkan juga oleh salah satu anaknya sendiri. Lalu, setelah Uranus pergi, Kronos mengasihkan para Cyclops dan Hecatoncheir ke Tartarus. Sejak saat itu, Kronos diangkat menjadi penguasa para dewa dan menjadi raja di bumi. Dia juga menikahi saudaranya, yaitu Rhea. Sedangkan Titan lainnya menjadi anak buah dari Kronos. Kisah berlanjut pada generasi ketiga, yaitu The Olympians. Suatu ketika, Gaia meramalkan jika kekuasaan Kronos akan bernasib sama dengan apa yang ia lakukan kepada ayahnya, Uranus. Karena ramalan ibunya, Kronos sangat takut jika anak-anaknya kelak akan menggulingkan kekuasaannya. Maka setiap Rhea melahirkan seorang anak, Kronos akan memakannya hidup-hidup. Hal itu pun terjadi sampai Rhea melahirkan anak kelima. Suatu ketika, saat Rhea akan melahirkan anak keenam, Rhea khawatir jika bayinya nanti akan kembali dimakan oleh Kronos. Ia berencana untuk menipu suaminya, yaitu menukar bayi yang ia lahirkan dengan sebongkah batu yang ditutupi selimut. Kronos yang tak sadar akan hal itu, memakan batu tersebut, dan selamatlah anak terakhir dari Rhea yang diberi nama Zeus. Zeus yang dibesarkan oleh sang nenek Gaia, ia tumbuh sebagai dewa yang sangat kuat. Tak lama ia pun datang ke hadapan Kronos untuk memberikan sebuah ramuan. Saat itu Kronos tak menyadari jika Zeus adalah putra bungsunya. Akibat dari ramuan tersebut, Kronos tiba-tiba memutakan semua anak-anak yang pernah ditelannya, termasuk batu tipuan dari Rhea. Para saudara Zeus yang terdiri dari Poseidon, Hades, Hera, Demeter, dan Hestia yang berhasil selamat langsung menyatakan perang kepada Kronos. Para dewa-dewi kemudian pergi ke sebuah gunung yang bernama Olympus untuk menghindari kemarahan ayahnya. Karena mereka tinggal di gunung Olympus, maka para dewa-dewi muda ini pun disebut sebagai The Olympians. Kisah berlanjut setelah para dewa Olympus menyatakan perang kepada Kronos. Pada peperangan Titanomakhia, para dewa-dewi muda dari gunung Olympus yang dipimpin oleh Zeus berperang melawan para Titan dan beberapa anak-anaknya yang bermarkas di gunung Othrys yang dipimpin oleh Atlas. Sementara itu, beberapa Titan laki-laki beserta para Titan perempuan memilih untuk tidak berpihak dalam peperangan tersebut. Di antaranya adalah Rhea, ibu dari para dewa-dewi Olympus. Setelah beberapa kali berperang dan selalu mengalami kekalahan, para dewa Olympus menyadari bahwa Titan ternyata begitu kuat. Dan jika mereka tidak menemukan solusinya, maka Zeus dan saudara-saudarinya akan mati. Zeus pun memutuskan untuk meminta saran dari Gaia, sang dewi bumi, yang juga merupakan ibu dari para Titan. Gaia menyarankan agar Zeus pergi ke Tartarus untuk membebaskan ketiga Cyclops dan juga ketiga Hecatoncheir. Zeus pun pergi ke Tartarus dan membebaskan para Cyclops dan Hecatoncheir. Setelah mengalahkan monster Kampai yang merupakan utusan dari Kronos untuk menjaga para Cyclops dan Hecatoncheir agar mereka tidak melarikan diri. Setelah Cyclops dan Hecatoncheir bergabung dengan pasukan dari Olympus, Titan Prometheus dan Epimetheus memutuskan untuk berpihak kepada Zeus dalam peperangan tersebut. Dengan tambahan bala bantuan tersebut, para dewa dari Olympus menjadi optimis dapat memenangkan pertempuran. Ditambah lagi ternyata para Cyclops merupakan pandai besi yang sangat terampil. Mereka membantu membuatkan petir untuk Zeus, trisula untuk Poseidon, dan helm kegelapan untuk Hades. Beberapa artefak tersebut terbukti berperan sangat besar dalam membantu memenangkan perang tersebut. Dalam perang tersebut, Hades memanfaatkan kekuatan helm kegelapannya. Dia berubah menjadi tidak terlihat dan secara tiba-tiba muncul di belakang Kronos untuk menahan tubuhnya. Kemudian trisula Poseidon juga membantu agar Kronos tidak dapat bergerak. Hingga pada akhirnya, Zeus berhasil menancapkan petirnya ke tubuh Kronos. Kemudian yang menjadi penutup dari perang tersebut adalah ketika para Titan masuk ke dalam perangkap lawan, lalu disergap oleh ketiga Hecatoncheir yang tubuhnya sangat besar dan kuat. Para Hecatoncheir tersebut beserta Zeus melempari para Titan dengan batu-batu besar dan petir. Para Titan pun segera panik dan menjadi tidak berdaya. Mereka akhirnya menyerah dan hal tersebut menjadi akhir dari peperangan Titanomakhia yang berlangsung selama 10 tahun. Setelah itu para Titan pun dipenjarakan di Tartarus dengan pengecualian Atlas yang dihukum untuk menopang bumi di pundaknya. Zeus pun meminta tolong kepada Hecatoncheir untuk mengawasi para Titan di Tartarus. Sementara para Cyclops bekerja sama dengan dewa pandai besi untuk menciptakan artefak-artefak menakjubkan. Terkait kosongnya kursi kekuasaan di dunia setelah ditinggal Kronos, ketiga anak laki-laki Kronos yaitu Hades, Poseidon, dan Zeus memutuskan untuk membagi wilayah dengan cara mengundinya. Hades mendapatkan bagian kekuasaan atas dunia bawah tempatnya para arwah, Poseidon memimpin lautan, dan Zeus memerintah langit tempat gunung Olympus berada dan menjadi pemimpin dari para dewa.
Sedangkan bumi diawasi bersama oleh seluruh dewa-dewi yang ada. Setelah semua masalah selesai, ternyata ada pihak ketiga yang tidak senang dengan hasil peperangan tersebut. Dia adalah Gaia. Gak ngerti lagi mau Gaia ini apa. Gaia tidak senang karena Zeus memenjarakan para Titan di Tartarus. Gaia pun memutuskan untuk berhubungan seksual dengan saudaranya yaitu Tartarus. Yang nantinya dari hubungan mereka berdua lahirlah Typhon, monster raksasa mengerikan berwujud naga yang dapat menghancurkan Olympus. Tidak hanya sampai di situ saja, ibarat buah jatuh tak jauh dari pohonnya, hal yang dilakukan Uranus dan Kronos masih berlanjut kepada Zeus seperti sudah menjadi karma turun-temurun bagi para dewa-dewa tersebut. Hal yang ditakuti Kronos terulang kembali terhadap Zeus. Saat itu, Metis, istri dari Zeus, melahirkan anak pertamanya. Banyak yang meramalkan jika anak tersebut akan jauh lebih kuat dan gagah dari ayahnya. Karena alasan tersebut, ketika Metis melahirkan anak pertamanya, Zeus langsung menelan bulat-bulat bayi tersebut. Hal ini pun sama seperti apa yang dilakukan oleh Kronos, dan kutukan pun terus berlanjut. Baiklah, sepertinya sampai di sini saja pembahasan kami mengenai awal mula para dewa dewi di mitologi Yunani. Banyak hal-hal unik yang terjadi di mitologi tersebut, terutama karma turun-temurun yang terus terjadi. Itulah, kita harus berhati-hati dengan apa yang kita tanam, yang nantinya yang akan kita tuai sendiri. Kalau punya anak itu disayang, bukan dimakan. Udah lah ya, malah jadi sok bijak. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam proses penyampaian kami, dan sampai jumpa di video-video berikutnya.